Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat 16 Oktober 2020, kembali lagi bersama saya di acara Bincang Santai MCTV. Pada kesempatan kali ini ada sedikit yang berbeda. Kita akan masuk ke dalam Lembaga Permasyarakatan Narkotika Muara Beliti. Kita akan bertemu dengan Kepala Lapas Narkotika kelas 2A Muara Beliti, Bapak Rudik. Seperti apa bincang-bincang dengan Bapak Rudik nanti, terus saksikan hanya di MCTV. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Selamat datang di Lapas Narkotika kelas 2 Muara Beliti dari Mutiara Cendekia TV yang hari ini berkenan meliput kegiatan di Lapas kelas 2A Muara Beliti. Terima kasih Pak atas sambutan hangatnya. Ya, ini kita berada di depan. Ini merupakan P2U. Ya. Apa yang dimaksud dengan P2U itu Pak? Pintu utama. Pintu utama. Ya, pintu utama. Jadi memang serapat ini ya? Ya, serapat ini Pak. Serapat ini. Jadi setiap pengunjung pasti diintip dulu seperti itu. Apakah pengunjungnya boleh masuk ke dalam? Kalau saat ini di pandemi ini pengunjung tidak diperkenankan untuk mengunjungi keluarganya. Karena takut masih ada tertularnya COVID-19, jadi hanya titipan barang-barang saja. Artinya sudah berjalan 7 bulan ini. 7 bulan. Warga binaan tidak bisa mengunjungi keluarganya. Dan kebetulan ini hari Jumat, jadi untuk penitipan barang kita tutup. Oh. Seperti itu. Hari apa saja kalau boleh tahu Pak? Hari semuanya boleh, cuma hanya istirahat hari Jumat kita, dan hari Minggu dan hari libur seperti itu. Lantas bagaimana Pak untuk memberikan solusi ketika warga binaan mungkin rindu dengan keluarga? Kita ada layanan video call gratis. Oh, seperti itu? Iya, bisa berlama-lama melalui video call yang nanti kita bisa dilihat. Jadi memang untuk disiapkan untuk kepada warga binaan yang mau bertelepon-teleponan dengan keluarganya. Bukan dalam arti bertelepon-teleponan bebas, tapi itu merupakan yang disediakan oleh pemerintah, yaitu lapas, kepada mereka warga binaan, karena handphone sendiri adalah dilarang di lapas. Jadi mereka menggunakan fasilitas yang diberikan oleh lapas seperti itu. Jadi untuk melepaskan kerinduan, kita video call dengan keluarganya sangat bebas, sangat bebas. Ini merupakan bagian dari layanan kunjungan kita Pak dalam menuju wilayah bebas dari korupsi. Di sini kita harus siapkan toilet pengunjung, kemudian loket pengunjung, nomor antrian. Oh, tidak serta-merta bisa diterima begitu saja? Iya. Ada tahap. Ada tahap, iya. Ada tahap, ya. Oh, iya. Ya, memang ini tempat pendaftaran. Pendaftaran Iya. untuk Mereka yang akan menitipkan barang. Iya. Karena ini hari Jumat tutup, jadi mereka membuat formulir, mengisikan formulir, terus kemudian pemeriksaan barang, penitipan KTP. Setelah barang itu dianggap aman, KTP dikembalikan. Artinya setiap barang yang masuk ke dalam ini harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan semuanya. Jadi, sampai makanan yang diberikan. iya, harus kita bongkar. Nasinya kita bongkar, sayurnya kita bongkar, kita aduk-aduk. Ya memang itulah, mereka lebih pintar dari kita untuk menyembunyikan. Karena pernah terjadi ya, ketika menitipkan barang ternyata di dalam makanan itu ada narkotika. Ya, di nah dalam itulah. sayurnya, Ya. di dalam telurnya. Dan mereka lebih cerdas Ya. dibandingkan kita. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelundupkan dengan berbagai cara. Mari kita ke dalam untuk melihat lapas narkotika kelas 2 Muara Beliti. Ini ruang tunggu. Ini ruang tunggu ya. Langsung aja kita, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MCTV, saat ini saya sudah berada di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Muara Beliti,
Sumatera Selatan. Ya, saya sudah ditemani oleh Bapak Rudik yang merupakan Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Muara Beliti. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah mengizinkan kami untuk hadir ke sini. Ya. Gimana Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Itu yang penting Pak. Untuk saat sekarang ini kesehatan itu penting sekali Pak. Pemirsa, kita akan banyak bicara santai dengan Bapak Rudik. Kita mengetahui lebih dalam seperti apa sih lembaga permasyarakatan narkotika di Muara Beliti ini, seperti itu. Ya, mungkin teman-teman atau anak-anak sekalian penasaran seperti apa sih lembaga permasyarakatan itu. Nanti kita akan banyak berbicara dengan Bapak Rudik. Baik Pak, sudah berapa lama Pak menjabat sebagai Kepala Lapas di kelas 2A narkotika ini Pak? Kalau pada saat ini baru 10 bulan. Baru 10 bulan, Ya, artinya... Januari kemarin baru masuk sini. Oh, baru Januari kemarin. Iya. Jadi sebelumnya memang pindahan dari Kabupaten Kendal di Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, lalu Tugas di sini. ditugaskan di sini. Ya. Bagaimana perasaannya Pak? 10 bulan di sini, di Lubuk Linggau atau Musirawas ini? Sebenarnya sih, kalau pekerjaan di seluruh lapas hampir sama. Sama-sama. Namanya tantangan, hambatan, semuanya proses pasti ada masalah. Kebetulan saya ini bukan penduduk asli, sebenarnya sudah tinggal di sini sudah hampir 30 tahun. Di Sumatera Selatan ini? Ya. Pertama kali saya bertugas di Kabupaten Lahat, Ya. itu sebagai CPNS yang bertugas hampir selama 11 tahun. Terus kemudian pindah ke Palembang, itu juga di Lapas Kelas 1 Palembang sebagai kasih perawatan. Terus kemudian menjadi Kepala Rubasan tahun 2004. Sebenarnya sih kalau rumah juga di Palembang, jadi bukan hal yang baru lagi di Sumatera Selatan. Iya. Memang hanya sering keluar, terus kemarin dari Lampung tugas, pindah lagi ke Sekayu, terus kemudian keluar lagi ke Medan, ke Muara Enim. Ini keluar lagi ke Jawa Tengah, masuk lagi ke Muara Beliti. Iya. Seperti itu. Artinya memang udah, ya memang di sini sebenarnya. memang di sini. Ya, Dan insya Allah darahnya udah darah Sumatera Selatan. darah Sumatera. Banyak makan pempek ya Pak. Iya, pemirsa, seperti apa perjalanan hidup Bapak Rudik ini? Saya ingin tahu Pak, apakah sebelumnya memang sudah berkecimpung di lembaga permasyarakatan seperti itu? Pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti itu Pak? Jadi sebenarnya untuk bertugas di lembaga pemasyarakatan ini, kita ada salah satu sekolah, yaitu dulu namanya Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Oh ya. Dan itu di Asia hanya satu-satunya. Di Indonesia? Di Indonesia hanya satu-satunya, itu Ikatan Dinas. Jadi Ikatan Dinas milik, kalau dulu Departemen Kehakiman, sekarang Kementerian Hukum dan HAM. Itu setara dengan pendidikan apa Pak? Setara dengan S1? D3. Oh D3? Pada waktu saya sekolah dulu setara dengan D3. Terus kemudian pada saat ini sudah berubah menjadi Polteknik. Oh Nah, iya. sekarang udah setara dengan S1. S1. Jadi kalau dulu saya lulus tamat itu pangkat 2C. Nah sekarang ini sudah 3A. 3A. Ya, mengikuti perkembangan zaman. Jadi di awal sekolah itulah pada tahun 87 saya tamat. Karena tamat SMA 84 langsung masuk sekolah pendidikan itu selama 3 tahun, 87 tamat. Ya itulah pas tamat itu kita langsung ditempatkan di wilayah Sumatera Selatan, di Kabupaten Lahat, di Lapas Lahat waktu itu. Ya waktu itu kita belum tahu bagaimana Kabupaten Lahat, karena saya besar pun dari kecil di Jakarta. Di Jakarta. Jadi tugas pertama kali di Lahat, dia melihat masyarakat Sumatera Selatan yang pada waktu itu memang sudah berubah dengan seperti tadi keadaan sekarang. Dan sekarang sangat berbeda jauh ya Pak? Berbeda jauh. Tahun 80-an. 87. Ya. Kalau bekerja atau itu masih pakai apa namanya, badik. Iya. Masih. Artinya Bapak ini juga merupakan saksi perubahan di Sumatera Selatan. Seperti sekarang ini sudah berbeda sekali tentunya ya Pak. Iya. Artinya Pak, memang dari sekolah dulu sampai sekarang hanya di seputar-seputar itulah Pak ya?
Iya, lembaga permasyarakatan ya. Lembaga pemasyarakatan. Memang sekolahnya khusus untuk pemasyarakatan. Dan sekarang juga masih ada, Pak? Masih ada. Masih ada. Sekarang masih ada, dan sekarang masih baru aja juga penerimaan, ini masih proses penerimaan juga. Penerimaan ya. Dan sekarang sudah menjadi poltekip dan mungkin mahasiswanya sudah menjadi banyak. Iya, iya, iya. Boleh cerita sedikit, Pak? Masa kecil Bapak seperti apa? Saya kecil tinggal di Tanjung Priok. Tanjung Priok, asli Jakarta, Betawi ya, Pak? Sebenarnya sih kalau aslinya Surabaya. Surabaya. Karena orang tua TNI pindah-pindah tugas. Jadi pada saat itu saya tinggal di komplek Angkatan Laut Dewa Kembar. Dan sampai saat ini juga ibu masih tinggal di sana di komplek TNI AL Dewa Kembar. Jadi masa waktu itu kecilnya tinggal di Tanjung Priok yang di pinggir pantai yang sangat panas dengan segala macam. Waktu itu Tanjung Priok memang terkenal daerah yang sangat panas rawan, sekali, Pak, rawan. Ya, betul. Nah, seperti itulah. Terus kemudian juga SD, SMP, SMA semuanya di Tanjung Priok. Ya. Nah, setelah tamat SMA baru melanjutkan kuliah di akademi. Itu bertempat di Perpustakaan Negara. Ya tentunya masa kecil ya seperti itulah. Ya. Semuanya hampir sama. Ada nakalnya, ada baiknya, seperti itu. Kebetulan, Pak, ini banyak juga dari anak-anak kita yang mungkin sedang menonton begitu kan. Kita ingin belajar seperti apa sih lembaga permasyarakatan ini gitu kan, khususnya narkotika, jangan sampai gitu ya masa depan anak-anak ini bisa mencoba dunia di dalam seperti ini, seperti itu, Pak. Apa yang membuat Bapak tertarik masuk pendidikan lembaga permasyarakatan? Pertama begini, Pak. Jadi pada saat itu sekolah itu memang belum cukup terkenal, sama dengan sekolah SPPDN atau IP atau hal-hal yang lainnya. Pada waktu itu STAN waktu itu pada waktu masih ada semua untuk sekolah dan dinas. Tentunya pada saat itu juga kita mencoba untuk mengikuti pendidikan dikarenakan orang tua TNI. Kebetulan pada saat itu saya tes akabri juga. Kebetulan orang tua memang ada darah dari ini ya. Itu pendidikan yang bersama dengan militer, hampir sama semuanya pendidikannya, baik secara pakaian maupun secara kepala di Pontos juga hampir sama. Jadi sangat tertarik dengan di situ karena pada saat tes akabri pada terakhir Tauhir itu dinyatakan tidak lulus, masih ada kesempatan untuk mendaftar di akademi. Nah, itu tinggal 2 hari lagi bisa mendaftar dan akhirnya dinyatakan lulus ya. Akhirnya itulah mengikuti kegiatan perkuliahan seperti itu. Ya pada saat itu kita hanya berpikiran membantu orang tua supaya tidak memberatkan karena orang tua juga pangkat tidak terlalu tinggi juga, hanya sersan waktu itu. Seperti itulah jadi. Iya. Artinya Bapak juga memang sudah mendapat didikan yang begitu keras ya dari orang tua sehingga memang cocok untuk menduduki jabatan seperti ini begitu. Baik. Tantangan terbesar apa, Pak, selama menjabat sebagai kepala lapas khususnya narkotika? Sebenarnya kalau tantangannya itu memang banyak ya. Pertama, tugas kita melakukan tanggung jawab terhadap pengamanan dan pembinaan. Ya, itu ya rasanya yang paling berat itu ya, Pak. Secara inti bahwa tugas-tugas kemasyarakatan atau tugas-tugas lembaga pemasyarakatan itu adalah menyangkut kepada pengamanan dan pembinaan. Karena pengamanan terus tanpa adanya pembinaan mereka juga akan menjadi tidak berhasil kembali ke masyarakat. Pembinaan terus tanpa adanya pengamanan juga akan tidak ada berjalan. Kalau terjadi seringnya perkelahian, terus kemudian terjadinya kerusuhan, terjadinya pelarian atau hal-hal yang lain. Khusus untuk lapas narkotika kelas 2 Muara Bidi ini, pada hari ini wawancara kapasitas kita 289, isi pada hari ini 781 orang. 781. Jadi kalau dikatakan over kapasitas hampir 300% kita over kapasitas. Untuk ada tahanan wanita sekitar 25 orang, terus kemudian anak-anak juga 2 orang. Nah, sisanya itu adalah warga binaan pria, 281 orang. Tentunya di dalam pembinaan kita banyak melakukan hal-hal yang positif
Pada saat ini pemerintah memberikan program pembinaan kemandirian berupa 17 paket kegiatan. Itu kita bekerja sama dengan PLK Lubuk Linggau. Oh. Ya, karena di masa pandemi ini agak tersendat, jadi kita hanya bisa bukan menyelesaikan, maksudnya belum selesai, hanya tinggal 4 paket lagi yang akan kita laksanakan. Itu cukup banyak, 17 paket itu. Bisa pertama kemarin kita bisa melaksanakan kegiatan kursus jahit, tata boga, kelas listrik, servis komputer, terus kemudian servis motor. Seluruhnya kita berikan untuk warga binaan agar mereka benar-benar mempunyai keterampilan dan agar mereka juga mempunyai skill agar kembali ke masyarakat, bisa menjadi masyarakat yang berguna bagi keluarganya, baik juga kepada masyarakat. Jadi untuk pengamanan juga kita di sini memberikan pengamanan, meskipun petugas kurang, kita hanya berjumlah 92 orang. Petugasnya yang di dalam sini kurang ya, tapi kita berusaha bahwa pengamanan yang kita berikan itu masih berdasarkan sifat kemanusiaan. Dan masih bahwa apa yang seharusnya menjadi hak-hak mereka akan kita penuhi. Hak-hak mereka itu yang penting yang kita perhatikan yaitu mengenai sandang, pangan, kesehatan, makanan. Ya, ini juga masalah air. Ya, seluruhnya harus kita perhatikan hak-hak mereka, karena hak-hak mereka yang tidak terpenuhi akan bisa menjadi pemicu terjadinya kerusuhan. Betul. Ya, beberapa lapas, beberapa yang lalu mungkin pernah terdengar adanya kerusuhan-kerusuhan karena hak-hak itu juga tidak terpenuhi. Kita juga sudah menuju wilayah bebas dari korupsi. Jadi kita mengharapkan bahwa tidak adanya pungli di dalam maupun di luar. Jadi segala pengurusan nanti kalau misalnya dari MCTV melihat di depan bahwa seluruh pelayanan kita tidak dipungut biaya. Nah, pelayanan apa saja yang ada di lapas ini? Kalau untuk warga binaan, kita bisa untuk pembebasan bersyarat, untuk cuti menjelang bebas, terus kemudian untuk asimilasi, itu semua kita berikan. Atau satu lagi yaitu cuti bersyarat. Itu merupakan sebagai pelayanan kita terhadap mereka dalam rangka mengurangi pidana mereka. Dan itu apabila mereka berkelakuan baik dengan syaratnya seperti itu. Dan juga kita juga ada kerjasama dengan Bapas, nama Bapas Muratara, Balai Pemasyarakatan. Itu adalah dari satu institusi kita, dari Kementerian Hukum dan HAM yang membantu melaksanakan tugas-tugas Litmas, penelitian kemasyarakatan. Jadi di situ nanti setiap tahanan baru akan dilitmas, setiap pengusulan baru akan dilitmas. Nah, litmas ini merupakan sebagai riwayat kehidupan dia, baik itu yang menyangkut tentang keluarganya, teman-temannya, kehidupan dia sehari-hari, dan juga selama di dalam lapas ini mengikuti kegiatan apa saja yang dia ikuti. Jadi tentunya penilaian ini seperti sekolah halnya, ada angkanya juga. Kalau mereka baik akan kita usulkan. Nah, mereka sangat bersyukur bahwa usulan-usulan yang kita berikan selama ini menjadi lancar. Pada hari ini 7 orang bebas itu mendapat kebebasan bersyarat. Itu sudah kita usulkan 2 bulan yang lalu, sehingga mereka selalu berusaha untuk berbuat baik, berniat baik, sehingga bisa mengikuti aturan, bisa melakukan pembinaan kepada kita semua, sehingga apa yang tidak kita harapkan, misalnya adanya keributan, kerusuhan, dengan terpenuhinya hak-hak mereka, mudah-mudahan insya Allah bahwa mereka juga akan mengikuti kita lebih baik seperti itu. Memotong sedikit Pak, tadi masalah keamanan tentunya Bapak bertanggung jawab penuh keamanan di dalam lapas ini seperti itu. Karena informasi-informasi di luar sana, beberapa lapas itu kecolongan. Ada yang sempat terjadi penyelundupan gitu kan. Bahkan terjadi pesta narkoba di dalam lapas. Ya, mudah-mudahan kita di lapas narkotika kelas 2 Morebiti ini sangat ketat. Jadi setiap pengunjung yang masuk akan kita geledah. Baik
baik itu pengunjung yang menitipkan makanan terhadap keluarganya di sini kepada BWT maupun pengunjung yang lain, baik tamu maupun siapapun kita geledah. Karena narkoba ini tidak memandang orang, kadang-kadang bisa orang lain yang menjadi korban yang kita kenal, sehingga petugas pun setiap bias pagi, bias siang, bias malam, semuanya kita periksa untuk menghindari terjadinya masuknya barang-barang terlarang. Kemarin tanggal 12 Oktober 3 hari yang lalu kita juga baru menggagalkan seorang istri membawa sabu menitipkan untuk suaminya. Itu sudah kita periksa. Jadi setiap hari memang kita periksa seperti itu secara teliti. Dengan ketelitian dari petugas dan juga dari komitmen dan mereka mempunyai integritas, mudah-mudahan bahwa pemeriksaan itu tidak bisa lolos. Karena kalau sudah luntur, sudah ada kong-kali-kong antara P2U penjaga dengan pengunjung, adanya titipan uang, adanya ini sebagai kurir, itu nanti pasti akan ketahuan juga. Betul. Mudah-mudahan mereka juga sebagai petugas bisa mengerti bahwa ancaman pidana ini sangat berat untuk penggunaan narkoba seperti itu. Apalagi kita proses lapas narkoba yang memang harus sangat lebih berhati-hati terus, lebih waspada terus terhadap kemungkinan barang-barang masuk. Ya kita nggak tahu karena sudah susah payah, sudah seperti apa, mudah-mudahan ya lapas kita tetap kondusif lah seperti itu. Dan pemirsa, benar yang dikatakan Bapak Rudik tadi, 3 hari yang lalu memang saya sempat membaca berita, sempat digagalkan rencana penyelundupan sabu-sabu ke dalam lapas ini. Dan itu menjadi bukti bahwa lapas ini memang begitu ketat. Bahkan ketika kami masuk tim, semua memang harus diperiksa seperti itu. Dan luar biasa sekali. Mudah-mudahan ke depannya Pak semakin kondusif, tidak terjadi apa-apa. Terima kasih. Ya. Baik Pak. Pak menggarisbawahi apa yang disampaikan Bapak tadi bahwa pemerintah memang serius untuk terus meningkatkan kualitas masyarakatnya, khususnya yang berada di dalam lapas ini seperti itu. Kalau saya minta izin, boleh nggak kira-kira saya ditemani dengan Bapak gitu melihat seperti apa pemberdayaan manusia di dalam lapas ini? Ya, bisa nanti kita lihat sambil melihat situasi di lapas narkotika Pos 2 Muara Belitung. Karena tadi Bapak sempat sampaikan banyak sekali, sampai berapa ini Pak? Banyak ya. Bahkan di belakang saya ini ada alat musik. Apakah termasuk yang menggunakannya dari warga binaan? Kalau mau kita tampilkan mau nunggu boleh. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau mau ditampilkan kita panggil langsung. Mau nyanyi dulu Bu, silakan. Jadi pemirsa, warga binaan di dalam lapas ini memang sangat diperhatikan oleh pemerintah agar kedepannya mereka setelah keluar dari sini menjadi manusia yang kembali seperti biasanya, tentunya berguna bagi masyarakat sekitarnya. Mungkin bisa ditemani Pak sambil ngobrol-ngobrol santai seperti itu. Ya, mari. Pada saat ini kita sudah berada di dalam lapas Pos 2 Muara Belitung, bahwa yang tempat kita ini merupakan selasar menuju dari pos P2U-nya ke pos Komandan Jaga. Di sebelah kiri kita ada aula untuk pertemuan pegawai, rapat-rapat pegawai, acara-acara. Di sebelah kanan adalah ini layanan kunjungan untuk warga binaan bertemu dengan keluarganya. Oh, artinya setiap ada keluarganya yang datang di tempat. Ya, karena pada saat ini corona tidak diizinkan oleh pemerintah bertemu dengan warga binaan, ditutup sementara, dan ini bersifat lesehan, jadi mereka dengan suasana ribut, dengan suasana taman-taman yang indah, kolam-kolam yang ini, jadi anak-anak bisa melihat seperti ini, ikan-ikan yang besar kiri kanan kami, jadi memberikan kenyamanan kepada pengunjung dan juga kepada warga binaan untuk bertemu dengan keluarganya, untuk melepas kangennya seperti itu. Dengan begitu mereka tetap merasakan diperlakukan secara manusiawi. Ya, secara manusiawi.
Dan ini kita kalau masuk ke dalam, Ini merupakan saya melihat ada besi-besi ini, artinya ini merupakan pembatas. Ya, pembatas. Jadi kita untuk menuju ke itu harus ada 1, 2, 3, 4 pembatas baru bisa masuk ke dalam pembatas seperti itu. Jadi di bawah ada blok 4 blok dari blok Angsa, blok Bango, blok Camar dan blok Dara. Jadi untuk blok-blok tersebut pada saat ini kita mengenai corona, kita steril untuk orang luar bisa masuk karena kami sendiri sebagai petugas sangat dijaga ketat baik temperatur badan, baik ada riwayat penyakit atau tidak sehingga tidak menularkan kepada seluruh warga binaan yang ada di sini. Menjaga, ya. Baik. Kita sambil ngobrol-ngobrol, Ya? Pak. Ya. Saya ingin tanya, Pak. Menurut Bapak, seberapa bahayanya sih narkoba ini? Kalau narkoba itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dengan sangat kejahatan kriminal, kalau kita bisa pilih jahat mana? ya sebenarnya kalau kejahatan kriminal itu langsung kepada korban. Ada korban. Kalau untuk narkoba ini korban tidak merasakan, tetapi berefek kepada negara. Dikatakan sangat bahaya sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 35 tahun 2009. Di situ ancaman hukumannya sangat berat. Kenapa narkoba sangat berbahaya? Karena ini bisa membodohi masyarakatnya. Terus kemudian menjadi masyarakat yang cuek, yang akhirnya bertindak semungunya sendiri, yang tidak menghargai orang lain seperti itu. Ada banyak-banyak bermacam-macam. Jadi supaya mereka kembali dan tidak menggunakan, itulah tadi kita di lapas ini memberikan pembinaan yang sangat serius kepada mereka. Baik pembinaan rehabilitasi sosial dan juga pembinaan kemandirian seperti itu. Sangat berbahaya narkoba itu. Bahkan dari narkoba bisa terjadi Kriminal. kejahatan kriminal. Bisa. Yang dari kriminal bisa menjadi narkoba. Sama aja, dua-duanya sama aja itu. Saling mengaitkan. Saling mengait. Kalau duitnya banyak bisa jadi narkoba. Bisa jadi bandar. Bisa jadi bandar juga seperti itu. Jadi kita akan kemana ini, Pak? Jadi kita mungkin ke sana. Tadi buat kue. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tunggu, Pak. Oh gitu ya. Masjid Agung sebelah kita ini. Kalau di dalam sendiri bagaimana, Pak? Untuk pembinaan kerohanian tetap kita laksanakan. Untuk sementara ini, untuk pembinaan kerohanian, karena kita juga ada pembatasan corona ini, jadi setiap hari biasanya ada ustadz yang hadir untuk mengisi ya? untuk mengisi kegiatan ceramah rohani, mengaji, ikro, semuanya. Tetap mendapatkan pendidikan meskipun mereka berada di dalamnya, Pak. Iya. Ini kita bentar ke usaha daripada warga binaan untuk Salah satu usaha bukan usaha dari pembinaan kita yang diberikan kepada warga binaan untuk membuat roti yang nanti akan dipasarkan baik di luar maupun di dalam lapas sendiri. masuk ke tempat pembinaan pembuatan roti di dalam lapas narkotika kelas 2A Muara Beliti. Jadi di dalamnya yang melakukan semua adalah warga binaan. Assalamualaikum. Hari ini kita kedatangan MCTV, Mutiara Cendekia TV. Iya. Mutiara Cendekia TV ini merupakan sebuah yayasan, ya Pak ya? Iya. Untuk anak-anak yang sekolah dakwah Pak ya? Iya. Sekolah secara Islam, sehingga mereka ingin tahu pembinaan apa saja yang ada di lapas kita. Lapas. Nah ini salah satunya Pak, ini untuk warga binaan perempuan. Ini ya. Ya, Contohnya ini yang membuat roti yang nanti ini bermula dari pencoba-coba akhirnya bisa terus menerus berlanjut. terus-menerus. Ya. Bahkan dari wanginya saja udah. Hmm. Nanti boleh nyoba, Pak. Boleh, nanti kita di atas ya Pak.
Jadi saya kira itu Pak Jadi ya. pengen Ini- merasakan bagaimana. Ya sementara kita produksi tidak banyak Pak karena memang untuk open kita hanya cukup satu aja. Jadi mereka dari jam 8 sampai jam 12 siang membuat roti, setelah itu selesai istirahat seperti itu. Untuk dijual di mana? Di dalam atau Bisa di luar? bisa untuk konsumsi pegawai, konsumsi warga binaan, buat di luar juga bisa. Pegawai misalnya mau nitip dibawa keluar bisa seperti itu. Terima kasih Terima semuanya. kasih ibu-ibu. Ya, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, jaga kesehatan ya, tetap minum vitamin. Ya, Jadi semuanya perempuan ya Pak untuk yang di sini. iya perempuan saya nih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, pemirsa, kita hampir di ujung acara. Namun sebelum kita berpisah, saya ingin meminta kepada Bapak sedikit pesan gitu. Kebetulan kita ini lembaga dakwah gitu kan. Banyak di bawah kita anak-anak yang memang mungkin akan menjadi penerus bangsa seperti itu. Kebetulan zaman sekarang ini kan tantangannya sangat luar biasa gitu Pak. Perkembangan teknologi sedang begitu cepat, saling saing gitu kan. Nah, dan narkotika juga menjadi ancaman yang nyata bagi pemuda-pemudi begitu. Pesan Bapak untuk generasi penerus bangsa ini agar tidak tergoda oleh jahatnya narkoba. Bisa disampaikan mungkin? Ya. Jadi kepada pemirsa dan juga seluruh anak-anakku mutiara cendekia ya, Iya. yang sedang live ya, sedang menonton, perlu kami sampaikan kepada seluruhnya bahwa bahaya narkoba itu tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga menyangkut kepada keluarga masyarakat. Kalau sudah kita terkena, kita akan susah lepasnya, karena kita sudah keterikatan dengan barang-barang tersebut, sehingga supaya bisa dihindari penggunaan, pemakaian, ataupun hal-hal yang sifatnya negatif terhadap penggunaan penyalahgunaan narkoba. Karena bujuk rayu narkoba ini sangat hebat, sangat kuat di masyarakat. Kadang-kadang kita bisa dilecehkan kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah. Dilecehkan itu dalam arti bahwa kadang-kadang kita sebagai seorang pria Pak, dikatain banci lah, Iya. dikatain nggak lanang lah, karena kita tidak menggunakan narkoba. Jangan sampai terpancing atau terpengaruh dengan kata-kata tersebut. Karena ancaman hukuman untuk pengguna narkoba sangatlah berat. Sangatlah berat, tentunya masa depan juga akan hilang. Juga orang tua mungkin tidak akan memberikan perhatian yang seperti adik-adik selama ini di rumah. Dirasakan sekarang. Iya. Marahnya orang tua, marahnya masyarakat kepada kita, itu merupakan marah yang sangat sayang. Saya. Orang tua marah itu bukan berarti kita bermain jauh-jauh dilarang, kita berkumpul dilarang. Hanya satu intinya supaya kita bisa memproteksi Membatasi. diri. Iya. Supaya kita juga bisa tahu bahwa pergaulan mana yang baik. Ya mudah-mudahan di Mutiara Cendekia ini yang khusus ya kepada pembinaan agama rohani, agama Islam tentunya lebih kuat untuk imannya, supaya tetap semangat ya untuk seluruhnya anak-anakku, supaya sekali lagi hindari penggunaan, pemakaian, penggunaan narkoba Apapun jenisnya ya Pak. apapun jenisnya. Karena kalau sudah terkena, sudah kita akan susah. Iya. Dan juga badan kita juga akan menjadi menderita juga seperti itu. Selama-lamanya seperti itu. Paling berat kalau boleh tahu Pak, berapa tahun hukuman yang Hukuman mati, Pak. hukuman mati? Ya, sekarang hukuman mati di Indonesia itu sudah hampir lebih dari 100 hanya gara-gara narkoba semua. Itu semuanya di Nusa Kambangan. Itu hukuman mati yang paling berat. Ya sebenarnya semuanya hukuman berat. 1 tahun itu berat rasanya, karena kita terpisah dengan keluarga, terpisah dengan masyarakat.
1 tahun itu sebenarnya berat, tapi kalau memang lebih berat lagi, kita memang sudah menjadi pengedar, sudah menjadi Bandar narkoba. berat, itu hukumannya hukuman mati. Dan mudah-mudahan kita semua bisa dijauhi seperti hal seperti itu. Amin. Demikian. Ya. Baik pemirsa, sebelum kita tutup, di sini ada kenang-kenangan kami Pak untuk diberikan kepada Bapak atas ucapan terima kasih kami Ya. atas sambutan hangatnya. Semoga kedepannya tetap terjalin silaturahim antara tim Terima kasih MCTV. kepada Mutiara Cendekia TV. Semoga TV ini bisa bermanfaat Amin. bagi masyarakat khususnya Lubuk Linggau, Amin. Cirawas, dan juga di sekitar sekolah Iya. agar pembinaan seperti ini mereka lebih mempunyai wawasan. Iya. Karena juga mereka harus mempunyai sosok, mereka mempunyai panutan untuk yang bisa ditiru seperti itu. Iya. Baik Pak, mohon diterima Pak. Ya, terima kasih ya Iya. Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, Mudah-mudahan tetap Ya, bisa diterima apabila kami ingin datang ke sini ya, lagi. terima kasih. Iya. Nanti kalau kita ada pembinaan yang lebih bisa kita undang nanti. Iya, Supaya iya. Nanti kalau mudah-mudahan untuk pembinaan rehabilitasi sosial kepada pencandu narkoba, kita ada 500 orang warga binaan yang harus kita ikutin rehab. Iya. Ini udah semester kedua, kemarin semester pertama Januari sampai Juli 250 orang. Ini yang sedang berjalan Juli sampai Desember 250 orang. Iya. Itu untuk rehab sosial khusus untuk warga binaan. Pemerintah memang sangat khusus menganggarkan itu yang sangat besar karena memang pengguna ini harus diseriusin. Iya. Karena kalau dia kembali ke masyarakat, berkumpul lagi dengan keluarganya, berkumpul lagi dengan masyarakat yang seperti itu, sayang gitu. Karena ini menyangkut masa depan bangsa ya, masa Pak. depan bangsa. Iya. Saya kira itu kepada Mutiara Cendekia. Terima Ya. kasih. Ya, baik pemirsa, demikian wawancara bincang santai dengan Bapak Rudi, Kepala Lapas Pemasyarakatan kelas 2A Muara Beliti. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.